badan loh, hubungan fisik suami istri. Nah itu dipakai, Tuhan pakai itu untuk bilang, seperti itu dia mau punya hubungan dengan kita. Itu yang dibilang intim. Nah, saudara definisikan sendiri, saudara tanya diri sendiri, nggak usah dijawab di sini bahwa sedalam apa. Nah, jebakannya, saya kasih tahu dulu, jebakannya itu aturan-aturan agamawi yang ada di gereja, itu jebakan dan itu tidak berkenan sih. Nah, saya lebih kritis lagi, saya bilang malah itu buat saya sihir, witchcraft. Jadi saudara buat semua karena harus, karena takut, nanti Tuhan tidak berkati, itu jelek banget. Itu bukan hubungan yang bermutu. Semua yang karena harus, nggak ada nilainya buat saya, murah gitu. Jadi kamu buat semua karena harus. Nah, sangat masuk akal. Aku bilang, kamu nggak takut nanti nggak diberkati. Nah, lihat itu. Nah, dengan pemahaman itu berarti gambar Tuhan yang ada dalam kamu sudah sangat cacat. Nah, saya perlu jujur, kalau mau minta maaf ya minta maaf bahwa sebenarnya ini kesalahan gereja dalam memberi pengajaran. Gereja seperti memperkenalkan wajah Tuhan yang dia marah loh kalau kamu nggak baca Alkitab pagi-pagi. Gitu. Misalnya kamu lagi naik mobil terus kesenggol, nah terus ada suara, itu sih tadi pagi lu nggak baca firman, nggak bangun doa, nah gitu. Nah kesannya itu rohani kedengarannya, tapi tahu nggak itu yang saya bilang legalisme, itu yang saya bilang aturan agama. Jadi Tuhan itu dia marah banget kalau tadi pagi lu nggak berdoa, lu nggak baca firman, nah gitu. Jadi kamu tanpa sadar puluhan tahun kamu sedang ikut Tuhan yang marah-marah, gitu. Lu nggak takut masuk neraka? Lu waduh, lu tuh baca firman dong, gitu. Nah, kan kesannya rohani kalau kamu bilang gitu sama orang, gitu. Nah, itulah Tuhan yang kita kenalkan sehingga penyembahan kita kalau dalam konteks tadi keintiman itu nggak intim, itu kamu ketakutan. Nah, begitu banyak pengajaran, saya mesti ngakui, saya gembala. Saya 28 tahun mengembalakan di GBI Rocambon. Saya mesti mengaku, saya mesti bertobat, saya mesti buat banyak hal karena wow, kalau saya pasarnya kalau ini gerbong kereta, gue mau bawa kemana nih dengan pengajaran-pengajaran, ya kan? Karena itu yang saya bilang legalisme. Nah, itu jahat, itu saya bilang sihir, itu controlling gitu. Semua yang harus nggak ada bobotnya gitu, ya kan? Lu nggak ngasih persembahan sih, lu lupa ngasih ini, lu udah ngeri banget, Nah, jadi kita menyembah, kita menghampiri itu kan bukan karena benar-benar kasih, tapi kita nyembah karena, nah saya perlu bilang ini buat saudara. Jadi hubungan kita dengan Tuhan seperti transaksional. Kita seperti orang transaksi Tuhan. Tuhan, saya udah menyembah loh, saya udah berdoa, saya taat loh Tuhan, saya pelayani Tuhan. Saya dapat apa? Ini dia. Nah, mungkin kita nggak ngucapin gitu. Tapi ada jeritan di dalam kita seperti itu. Nah, mumpung ini awal tahun ya, yuk saya seperti coba kita definisi ulang hubungan kita dengan Tuhan. Coba kita definisi ulang, coba kita luruskan pemahaman kita gitu, supaya kita tidak punya gambar yang salah gitu. Gitu. Sebelum saya lanjutkan, saya punya statement ini. Kamu baca firman 5 jam sehari, Tuhan tidak tambah sayang teman kamu. Pikir dulu baik-baik. Kamu berdoa 5 jam satu hari, Tuhan tidak tambah sayang dengan kamu. Wah, kenapa Pak? Ini jawabannya. Dia sudah sayang kamu. Kalau kita bilang Kristus sudah mati selagi kamu dalam dosa. Wah, lihat. Jadi
nggak usah berdoa. Nah itu kamu yang salah, kamu yang sorry kalau saya ngomong bebas ya, gitu. Ya itu gobloknya kita, gitu. Gitu. Kalau kamu benar jatuh cinta dengan dia, kalau kamu benar mengasihi dia, kamu mau baca firman 2 jam, itu kamu yang tambah sayang, bukan Tuhan tambah sayang. Kamu berdoa lama-lama, itu kamu yang tambah sayang Tuhannya. Bukan karena Tuhan kurang sayang kamu, makanya kamu berdoa lama-lama. Ini coba kamu ngerti. Wah keren. Nah, sehingga hubungan kita dengan Tuhan, kalau kamu bangun gini, ya, hubungan kita dengan Tuhan itu bukan transaksional, gitu. Hubungan kita dengan Tuhan asli, murni, gitu. Nah, kalau saudara jalanin ini ya, dalam hidup ini, ada banyak hal yang buat saudara menangis. Kamu bukan menangis karena kamu susah, nggak ada ini, tapi kita sering menangis karena kita perlu menangis. Kenapa? Waktu kesadaran itu datang bahwa betapa baiknya dia. Bagaimana dia bisa selalu menerima saya dengan segala kekurangan, keterbatasan. Bagaimana dia bisa terus terima saya tanpa syarat. Sementara di rumah pasangan kita sangat bersyarat. Ya kan? Nah, kamu bisa lihat, nah, karena salahnya pengajaran membuat kita menghampiri Tuhan juga dengan syarat. Nah, ini yang Tuhan gak mau. Nah, sekarang saya mulai ya dalam konteks wanita di sini. Setelah puluhan tahun, ya 30 tahun lebih saya melayani, ya 35 tahun mungkin, gitu. Ini yang saya bisa simpulkan kalau kita bicara wanita dalam konteks Alkitab, gitu. Nggak ada wanita yang sempurna dalam Alkitab, nggak ada. Karena Alkitab memang bukan autobiografi. Alkitab itu tentang Tuhan. Tapi kalau saudara suka benar-benar belajar, kalau saudara suka untuk research, kalau kita mau pelajari wanita-wanita di Alkitab. Tadi saya bilang mereka tidak sempurna ya, tapi ini yang terjadi. Mereka bukan hanya rubah keluarga mereka, mereka merubah sejarah bangsa. Itu ajaib buat saya. Ajaib. Even wanita yang paling hina, pelacur, kalau saudara baca Rahab, saudara, itu ada dalam seluruh silsilah kelahiran Yesus dan tidak ditutupi oleh Yesus. Yesus nggak malu, dia dari keturunan Rahab pelacur itu. Kamu lihat, kita malu. Kamu bisa lihat ya kalau kamu baca silsilah kelahiran Yesus, Yesus dalam keluarga yang ada orang-orang seperti yang hina, yang dibuang, yang sampah seperti Rahab. Yesus disebut, bahkan dalam daftar iman, jenderal-jenderalnya iman, Rahab termasuk. Lihat itu. Nah, Yesus itu apa coba? Itu kabar baik buat kita. Betapa, lihat, siapa kamu, nggak peduli. Nah, jadi kalau kita kembali tadi ke penyembahan, ini tentang hubungan kamu, keintiman kamu dengan Tuhan. Itu yang menentukan. Nggak usah berusaha memotivasi Tuhan dengan doa, dengan segala macam. Itu bohong sama sekali. Gitu. Kalau kamu seperti ini, keren banget. Nah, saya nggak jauh-jauh, saya ambil cerita wanita juga di perjanjian lama yang menentukan sejarah bangsa dan sejarah dunia bahkan. Gitu. Ya, jadi kehidupan sering tidak adil, kita sering lihat itu. Tapi saudara mesti tahu bahwa Tuhan tetap Tuhan yang baik. Gitu. Tuhan kita itu saudara perlu tahu, dia Tuhan proses. Gitu. Nah, hati-hati dengan ajaran-ajaran yang itu dia yang transaksional. Ikut Tuhan nih nanti gini. Kamu ngasih persembahan nanti dapat 100 kali lipat gitu. Itu yang saya bilang bahaya banget gitu. Jadi kamu berdoa, kamu menyembah cuman satu, karena hubungan. Dia baik banget. Gak ada orang yang, gak ada satu pribadi
bisa gantikan dia dalam hidup saya. Nah, itu keren banget. Makanya I will worship, I will pray. Jadi bukan harus kamu kalau nggak doa pagi. Nah, itu ancaman itu. Jadi Tuhan tuh kita doa karena diancam. Nah, itu buat saya fatal, itu fatal gitu. Nah, tangkap ya. Setiap orang berhak menilai kamu. Gitu. Siapa aja, mereka berhak menilai kamu. Nah, tergantung kamu terpengaruh. Yang saya mau kasih tahu hari ini bahwa ada yang lebih berhak menilai kamu daripada siapapun di planet ini. Siapa? Dia yang menciptakan kamu. Dia yang mendesain kamu. Dia bukan main-main desain kamu. Dia desain kamu dengan tujuan. Keren nggak? Keren. Nah, waktu kamu fokus ke sini, kamu nggak takut dengan rumah tanggamu lagi goncang, bisnismu lagi goncang. Itu semua adalah buat saya serangan-serangan si jahat yang memang mau hancurin kita. Dia suka banget. Gitu. Gitu. Nah, kita baca dulu ayat ya. Kita baca 1 Korintus 1 ayat 26 sampai dengan 29. Ya, 1 Korintus 1 26 sampai 29. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Penting buat saudara pikirin. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Berarti itu. Wah, coba kamu renungin aja. Ambil katakan 2 hari deh. Ayat ini terus kamu baca, kamu renungin. Pertanyaan nih, mengapa Allah memakai mereka yang ditolak, diremehkan, gitu? Ya, ini sederhana tapi mendalam sekali, saudara. Ya, kenapa? Kenapa kalau katakan yang sampah yang begini? Gitu. Ini kan kabar baik. Tuhan tidak tunggu lu baik. Tuhan tidak butuh kamu punya CV. Tuhan tidak butuh kamu punya prestasi. No. Itu. Ini dia. Jadi kalau jawaban ini, kenapa Tuhan pakai kita yang rongsokan ini? Sesederhana ini jawabannya. Supaya Tuhan yang mendapat semua kemuliaan. Yes. Sebenarnya itu. Kalau nggak, lihat nih, saya merasa udah dapat tempelan berkali-kali dengan apa, tanpa sadar kesombongan. Wow. Udahlah. Buat. Jadi keren kamu lihat. Kenapa Tuhan pakai kita yang berantakan, yang gagal, yang keras kepala gini? Sederhana. Supaya dia yang dapat kemuliaan, bukan kita. Jadi kita nggak tepuk dada kalau semuanya hebat. Gitu. Wow. Ini keren banget. Ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah ini berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, lihat. Ini luas sekali. Kekuatan yang melimpah itu luas sekali. Itu bicara tentang hasil, tentang apa saja. Akhirnya kamu bisa bilang, ini dari Allah kok. Selama lihat nih keringat gua nih. Kadang-kadang kan kita suka dengar gitu kan, gitu. Kalau saudara suka merenungkan, padahal keringat itu kutuk, kan dengan berpeluh keringat kamu akan memberi makan anak istri. Jadi keringat itu kutuk. Jadi
Jangan bangga dengan hasilnya, mesti kita bangga dengan ini is a blessing, ini Tuhan berkati saya. Gitu. Ya, waktu kamu sudah kehilangan harapan terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini, gitu. Waktu kamu merasa sama sekali nggak berharga, gitu. Seperti ada di titik nol, bahkan di bawah titik nol bisa jadi. Buat saya, di situ Tuhan mengulurkan tangannya. Dia mengangkat kakimu dari tanah yang kotor dan menempatkan kamu di atas batu karang. Gitu. Di situ ketika nggak ada orang lain yang memuji Tuhan, maka pujian terus-menerus keluar dari mulutmu. Karena kamu tahu bahwa tangan Dia yang penuh kasih itu, yang memberi kamu kemenangan, yang bawa kamu keluar, gitu. Bukan manusia yang nolong kamu. Nah, jadi kadang-kadang waktu kamu masuk di hal-hal yang gak enak, jangan bilang ini gue dikutuk kali, nanti dulu. Nah, itulah manusia. Gereja pusatnya keluar kata-kata pengutukan itu markasnya di situ. Kamu ada yang nggak benar deh. Pasti kamu ada apa ini, nanti dulu. Semua yang kamu yang nggak enak, lihat, saya mau bilang itu uang sekolah. Itu uang sekolah. Nanti waktu kamu udah lewat, baru kamu nangis. Maka saya bilang kamu bukan lagi nangis karena susah, tapi kamu karena nangis bilang, bagaimana mungkin saya bisa lewatin masa itu? Ah, itu keren banget. Di situ kamu lihat, oh Tuhan beda ya sama pendeta ya. Beda memang. Beda banget. Beda banget. Beda banget. Kalau kamu buat salah, kalau kamu buat dosa bahkan, terus kamu minta ampun, Tuhan, kamu ngomong, ampun Tuhan. Pertanyaan gini, kapan pengampunannya datang? Saya jawab, pengampunan Tuhan datang secepat kamu menarik napas. Itu Tuhan. Cuma pendeta yang bilang gini, besok balik lagi. Ya, belum selesai konselingnya. Nah, saya cuma mau trigger kamu punya di dalam supaya kamu ngerti. Ini penting. Jadi kamu nggak hidup karena kata orang, kata pendeta lah, kata siapa lah. No. Kamu mesti personal banget dengan Tuhan itu. Pribadi banget. Sehingga kalaupun saya khotbah sekarang ini, kamu bisa bilang, enggak, Tuhan yang gua kenal beda. Nah itu keren. Karena kamu bukan dengar dia kata orang. Gitu. Nah, jujur, kalau saya bicara gereja, nah saya cerita dulu ini dimensinya atau manifestasinya gereja tuh ada ini, tubuh Kristus, persekutuan orang kudus. Nah, ini yang cacatnya di sini, namanya organisasi. Perhatiin deh, yang kita besarin apa sih? Organisasi. Iya. Aduh, kamu lihat. Makanya kamu lihat gereja, Alkitab kita sama, tapi kita berkelahi. Kita berantem. Gitu. Aduh, ngeri banget. Nah, jangan diterusin deh, terlalu panjang gitu ya. Gitu. Akhirnya, sorry, kita gagal jadi sarana perubahan. Gitu. Kita gagal. Nah, tempat penghakiman ada di situ, di gereja. Markasnya kesombongan itu di gereja semuanya gitu. Nah, tapi gini, jangan menyerah, oke? Gitu. Ini awal tahun. Apa salah satu yang penting untuk kamu berjalan maju ke depan? Ini dia, kenal, bukan kenal kata orang, ya. Kenal benar, tahu benar. Siapa identitas kamu di dalam Kristus. Gitu. Waktu kamu dunia menilai kita dari status sosial, rumah kamu, apa. Nah, kan, waktu dia bilang ini, Yesus bilang ini, kamu berharga di mataku. Langsung saudara mengukur berharga itu dengan apa?
Rumahmu bagus, jobmu oke, kamu punya apa benda, itu Tuhan ukur gitu. Makanya kita tidak pernah puas. Makanya nanti kita ketipu lagi. Ini waktu Tuhan bilang gini, sebab kamu berharga di mataku. Gitu. Coba lihat itu. Apa ukuran berharganya Tuhan? Ukuran berharga Tuhan gini, dia bilang gini. Sebab kasih dunia, langit dan bumi akan berlalu. Tapi kasih setiaku tidak akan berlalu. Nah, waktu dia bilang, kamu berharga di mataku. Artinya, kamu lebih berharga dari langit dan bumi. Wow. Nah, kalau kamu nggak percaya, itu masalah kamu. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi kalian semua, kalau saya sebut nama-nama kalian kebanyakan di sini ya, kalian satu persatu berharga di mata dia. Bayangin, maka dia bilang, Kristus sudah mati selagi kamu dalam dosa. Sedikit lagi. Nah, saya masuk di cerita inti tentang wanita sekarang. Ya, Kejadian 29. Mari kita baca. Kejadian 29, mulai ayat 31 sampai dengan 35. Ya. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mengandung. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ayat 33, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya lah pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Yang terakhir, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur. Ini worship, ini penyembahan. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Oke. Sekarang saya bahas ya. Gitu. Nah, saudara lihat, siapa Lea? Ini ya, siapa Lea? Istrinya Yakub. Nah, kita tahu siapa Yakub ini. Arti namanya nggak bagus banget. Namanya artinya penipu. Wow, bayangin, itu arti namanya. Nah, Yakub tidak mencintai Lea. Kalau kamu lihat, Yakub tidak mencintai Lea. Yakub cinta Rahel. Nah, jadi waktu Yakub datang ke rumah Laban, kalau kamu lihat, dia lihat anaknya Laban yang namanya Rahel itu, dan Rahel cantik banget. Gitu. Rahel cantik. Gitu ya. Nah, lalu dia melamar Rahel. Nah, seperti namanya Yakub, penipu, kamu lihat pernikahannya juga ditipu. Nah, siapa Laban? Nah, kalau Yakub itu penipu, Laban itu jenderalnya tipu. Nah, kalau kamu suka baca, belajar, lihat ya, dalam kisah ini, Yakub tipu Laban, Laban tipu Yakub. Yakub tipu Laban, Laban tipu. Ini bapak mertua sama mantu tipu-tipuan 20 tahun. Aduh,
Saya doa kiranya kalian tidak punya mertua seperti itu, oke? Gitu. Ya, oke. Kamu bisa bayangin, Yakub melakukan tipu-tipuan 20 tahun. Jadi dia untuk dia bisa dapat Rahel, dia ditipu, disuruh kerja lagi. Oh, Yakub kerja lagi, dia banting pulang nggak apa-apa demi cintanya buat Rahel. Nah, tahu nggak? Pas hari pernikahan, ini yang gua nggak ngerti. Saya juga lagi cari literatur gimana ya. Duduk bersanding dengan Rahel, ceritanya di pelaminan, pesta selesai, bangun pagi, jadi lihat. Bukan Rahel lagi. Nah, gimana tukernya, gue juga nggak tahu. Apa dia dibius malam-malam, dikasih makan apa supaya ketiduran. Lalu. Makanya dia bilang, dia ketemu mertua yang gila tipu banget gitu. Nah, jadi kalau kamu baca cerita ini, lihat kan, Alkitab keren banget kan. Gitu. Ketika Lea, gitu, bayangin, bahwa aku tidak dicintai, ketika Tuhan melihat. Nah, sedikit tentang Lea, tentu saya penasaran, saya riset dong. Ternyata Lea wanita yang lahir dengan mata yang cacat. Jadi secara fisikal, gak ada orang mau lah. Biar dia rajin, dia gimana nggak? Ya, dulu kan nggak ada operasi plastik, gitu. Nah bayangin, tapi kamu lihat si laki-laki ini cinta kagak tapi bikin anak, kan gimana sih? Ya ini kan, nah, jadi jujur nggak Alkitab, ya kan? Bayangin, Lea di sini gini, Lea berusaha untuk mendapat cintanya Yakub dengan cara flesh daging. Nah, ini mungkin mewakili saya, mewakili kita dalam konteks yang beda-beda, gitu. Dalam hidup ini, kita coba berusaha dengan daging. Lea berusaha, dia pikir kalau gue kasih anak, pasti gue disayang. Anak pertama, enggak. Makanya kalau kamu lihat Tuhan melihat, kiranya Tuhan melihat bahwa aku, nah gitu, nggak berhasil, gitu, wah, gitu. Anak kedua, gitu. Anak kedua nggak juga berhasil. Ya gitu kan. Kiranya Tuhan mendengar, dia bilang gitu. Anak kedua. Itu. Kenapa ada kalimat kalau tadi lihat, yang kedua mendengar. Gitu. Berarti gini. Ini imajinasi saya. Berarti gini, dalam rumah tangga ini, bayangin. Kebayang setiap hari si Yakub mungkin makan, picek, bikin kopi. Kamu bayangin penghinaannya. Ampun. Nah, artinya gini, Alkitab nggak tulis. Ini kan saya coba. Kenapa tadi kiranya Tuhan melihat bahwa aku tidak dicintai. Yang kedua, kiranya Tuhan mendengar. Berarti udah tiap hari itu kata-kata hinaan. Karena dia memang cacat matanya. Gitu. Wow. Sekali ini suamiku akan erat, dia udah 3 anak dia kasih. Enggak, terus lihat terus berusaha dengan cara kedagingan. Apakah Tuhan salah? Apakah Tuhan nggak berpihak dengan kamu? Kan kita putus asanya di sini. Sebenarnya Lea bukan hanya bicara untuk perempuan, Lea bicara untuk semua manusia, termasuk saya. Dalam dunia pelayanan, dalam dunia kerja, dalam apa aja. Tuhan, saya sungguh-sungguh loh. Coba. Wah ini paling. Kalau 3 anak berarti 7 tahun lebih loh saudara. Gitu. Gitu. Saya suka ayat 35. Coba kita lihat. Mengandung pula lah ia. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Itu ayat 35. Tapi kamu lihat perubahannya di sini. Sekali ini aku akan bersyukur. Dengan kata lain gini, Lea berhenti dengan persungutan, Lea berhenti dengan semua komplain, Lea berhenti dengan semua yang tadi dari atas. Nah sudah,
Tadi saya bilang, udah di titik nol gitu. Dia ubah. Dia bersyukur. Lahir Yehuda. Wow. Saudara tahu arti nama Yehuda? Yehuda artinya pujian. Dengan kata lain, pujian itu dilahirkan. Wow, Lea berhenti bersungut begitu dia bersyukur lahir Yehuda. Saudara, jangan main-main dengan ini. Buat saya ini peristiwa. Wow, lihat. Lea matanya tetap cacat. Tapi kalau kamu baca, lihat dari Yehuda lahir raja-raja. Yehuda nggak sempurna, tapi raja-raja lahir. Dari raja-raja salah satu adalah Daud. Dari Daud sampai Yesus lahir. Wow, kamu bisa lihat itu. Dari perempuan yang bersyukur. Waktu dia berubah dari semua komplain. Dan dia mulai bersyukur. Saya mau bilang, Lea menjadi ibu dari banyak raja. Dibilang gini, Rahel mandul. Tahu mandul? Tidak produktif. Tapi Lea mengakhirkan Yehuda. Dari Yehuda lahir raja banyak keturunan raja-raja. Salah satunya David. Dari David, Yesus. Wow. Kamu bisa lihat itu? Yuk, ini awal tahun. Saudara mungkin nggak tahu lagi mau bikin apa. Bersyukur. Itu melawan akal sehat. Saya bilang ini, itu bukan enteng-entengan. Itu kayak, mana bisa. Tapi ayo, kamu sedang melawan akal sehatmu. Kamu sedang melawan semua yang seakan-akan dia logik banget masuk akal. Tapi no. Kamu tetap bilang, Tuhan engkau baik. Aku bersyukur. Wow. Air mata orang yang menyembah, dia akan jatuh di lantai. Tapi dia ditampung dalam kirbat Allah. Kalau orang luar menghina kamu, kamu bisa tenang. Yang gak enak tuh kalau orang di dalam, keluarga sendiri. Wah, itu. Nah, yuk sedikit lagi ya. Gitu. Mazmur 76 ayat yang kedua. Nah, ini tentang Yehuda. Dibilang gini, Allah terkenal di Yehuda. Namanya masyhur di Israel. Gitu. Ya, keren banget. Apa maksudnya ayat ini? Ayat 2 tadi. Allah terkenal di Yehuda. Namanya masyhur di Israel. Apa tuh Yehuda? Pujian. Artinya gini. Orang yang memuji. Orang yang memperkenalkan Allahnya. Kalau kamu orang yang bersyukur, sebenarnya kamu sedang memperkenalkan siapa sih yang di dalam kamu. Wow, luar biasa. Bilangan 2 ayat yang kedua. Ya, kita lihat bilangan 2 ayat kedua dan 3. Ya. Bilangan 2, ayat 2 dan 3. Ayatnya salah tadi, bilangan 2 ayat 2 dan 3. Macam. Di situ dibilang orang Israel berkemah masing-masing dekat panci-pancinya menurut lambangan. Jadi saya cerita aja. Orang Israel itu berkemah menurut suku-sukunya. Itu sudah berkemah. Begitu kemah itu bergerak, dalam bilangan bilang gini, itu nggak bisa seenaknya bergerak, harus dalam perintah Tuhan. Nah, di dalam bilangan 2, Tuhan bilang, yang pertama harus bergerak, suku Yehuda. Nah, ini yang saya bilang, ini prophetic message semua ya. Pesannya, isinya nubuatan, kandungannya nubuatan. Jadi gini, orang yang memuji, orang yang hidupnya bersyukur, mereka adalah yang pertama dalam pergerakan. Keren, saudara. Wow. Lihat tuh. Keren nggak tuh?
Bilangan 10 ayat 11 gitu. Berangkat dari Gunung Sinai gitu. Gitu. Nah, itu tadi dibilang ini kemah tuh suku berkemah kelilingin, ini tabut perjanjian kan. Nah, tabut perjanjian. Nah, dibilang ini, yang berkemah di depan pintu masuknya itu Yehuda. Pesan profetiknya gini, orang yang memuji, orang yang menyembah, mereka ada di pintu hatinya Tuhan. Nah, bilangan 10 ini yang saya bilang tadi, kalau awan bergerak, semua mesti berangkat dari Gunung Sinai. Itu, mesti berangkat gitu. Nah, itu saya sebut tadi, yang pertama berangkat, yang disuruh, Yehuda. Nah, pesan tersembunyi atau prophetic message dari ayat ini sedang bilang ini. Orang yang memuji, mereka yang terdahulu dalam pergerakan. Coba, kenapa kamu nggak buat ini dalam kerja kamu, aktivitas kerja kamu? Ini bukan tentang di gedung gereja, saudara. Dalam apa aja. Mungkin saya kayak sok tahu gitu, tapi saya merasa perlu harus bilang. Kalau kamu seorang wanita yang penuh dengan ucapan syukur, biar lu cuma jual pisang goreng juga, itu pisang goreng karismatik langsung. Nah, orang jual pisang goreng banyak, tapi yang lu punya itu karismatik aja, buat gitu. Ya, itu artinya saya nggak punya kata lain untuk bilang ini, gitu. Nah, dalam peperangan, misalnya menghadapi peperangan saudara luas ya. Nah, gitu. 2 Tawari, gitu. Nanti saudara baca aja ayatnya 2 Tawari 13. Di situ. Wah, di situ dibilang Yehuda memekik peperangan, gitu. Yehuda memekik peperangan. Nah, pada saat orang Yehuda memekik peperangan sampai di ayat 15 itu, Allah memukul kalah Yerobeam, gitu. Wow, ayat 14 dan 15. Nah, jadi untuk peperangan, saudara bukan senjata saudara apa? Memuji. Gitu. Catat aja, nanti saudara bisa diskusi, bisa gitu. Ya, wow. Gitu. Sedikit lagi ya, tapi saya mau bagi semua kekayaan ini buat saudara ya, gitu. Nah, orang bilang gini, bagaimana dengan tuayan, bagaimana? Wah, nah, gini aja, ayatnya saudara catat aja, tapi saya yang akan jelaskan, gitu. Ya, kalau bilang Sakarya 12, gitu, ayat 6, ini nubuatan semua. Karena yang ngomong Tuhan, waktu itu aku akan membuat kaum di Yehuda, ya, seperti anglo berapi di tengah timbunan kayu, dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekelilingnya. Saudara tahu nggak, 28 tahun lalu, ayat ini saya pakai menjadi fondasi membangun gereja di Ambon. Saya ingin gereja ada the singing church. Saya nggak tahu banyak, saya nggak bikin banyak, tapi saya bikin, yuk kita nyembah Tuhan aja lah. Gitu. Ya, ini benar, saudara bilang. Dia akan api saudara bisa terjemahin banyak itu api. Api itu Roh Kudus, api itu kuasa. Ya udah bilang akan menjilat ke kiri ke kanan bangsa-bangsa. Maksud gini, kalau saudara orang yang penuh dengan syukur, menurut saya nggak ada orang yang benci kamu, karena kamu nggak malu penuh syukur. Coba pikirin aja, gitu. Wow. 2 ayat lagi. Maleakhi 3 ayat 4. Nah, kalau saya bilang Maleakhi, jangan pikir perpuluhan ya, tenang.
Ya, oke. Maleakhi 3 ayat 4. Nah ini, lihat. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati. Emang uang menyenangkan Tuhan? Tuhan nggak butuh duit, kita yang butuh duit. Jadi ini nggak ada hubungan dengan itu. Jadi bilang gini, kalau kamu mau tangkap prophetic message-nya di sini adalah, kalau kamu orang yang penuh syukur, kamu tahu nggak? Kamu menyenangkan Tuhan. Gini. Maka persembahan Yehuda itu syukur tuh gini. Saya bongkar ini. Kamu lihat syukur tuh apa sih? Penyembahan tuh apa sih? Maka tadi saya bilang bukan lagunya gini. Penyembahan tuh gini. Ya, satu ekspresi paling lengkap dalam hidup ini. Itu penyembahan. Jadi gini, penyembahan tuh gini. Kekayaan perenungan kamu, kekayaan kedalaman kamu hubungan dengan dia, kedalaman kamu kenal dia, bukan samar-samar, bukan gitu itu. Semuanya itu digabungkan. Kagum, hormat, cinta, damba, puja digabung jadi satu. Itu yang namanya worship. Wow. Jadi bukan suara lu bagus, nggak apa-apa. Mau suara kayak gongo juga Tuhan bilang keren. Nggak apa. Gitu. Nggak ada urusan dengan teknik. Nggak. Nah, sayangnya pengajaran ini nggak dibongkar sungguh-sungguh di dalam gereja. Jadi penyembahan yang kita buat di gereja itu kayak acara. Sebenarnya kita buat acara dalam penyembahan, dalam ibadah kita. Gitu. Nah, karena penyembahan itu masalah pribadi. Penyembahan nggak bisa disuruh. Mari saudara kita, itu gagal. Mestinya I will. Jadi kamu menyembah karena disuruh. Harusnya enggak. Nah, tapi kepanjangan lah. Ini gereja nggak mengajar begini. Gitu. Jadi kita coba memotivasi Tuhan. Nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Wow. Lihat ya. Persembahannya udah akan dari seorang ibu yang cacat. Kamu lihat. Wow. Ya. Terakhir ya. Sebelum kita bertanya. Terakhir. Ya, Mazmur 34 ayat 9. Coba ada terjemahan The Message bahasa Inggrisnya lebih keren deh kalau ada. Ini kecelakaan betapa baiknya Tuhan itu bagi orang Belino. Itu bahasa Indonesianya. Nah, ini terjemahan yang nggak ada. Saya baca terjemahan The Message ya, Mazmur 34 ayat 9. Ya. Terjemahannya sebenarnya gini. Worship God if you want the best. Wow. Sini cuma kecaplah. Worship God if you want the best. Worship open doors to all His goodness. Ampun. Wow. Sembahlah Allah jika kau menginginkan yang terbaik. Bilang gini, menyembah membuka pintu untuk semua kebaikan. Ya. Indah kan? Ya. Ini awal tahun. Mari Women NDC. Coba kita mulai dengan ini. Saya izinkan saudara boleh bertanya. Lalu ya kita doa supaya saya sangat mau bahwa ada satu komunitas yang menghidupi ini. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Kris yang sudah memberikan sharing yang luar biasa. Kita masuk ke pertanyaan ya.
Pak, Ya. sudah ada pertanyaan nih, Pak. Oh, Saya mau tanya tentang Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Saat Tuhan memperhadapkan berkat dan kutuk, apakah ini hanya berlaku bila mengikuti Allah lain atau murtad, atau apakah untuk semua penyimpangan atau dosa? Sebab jujur ayat ini sering digunakan oleh pendeta juga untuk memperingatkan umat agar menjaga hidup supaya tetap benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, Pak. banyak banget korbannya ya. Nah ini. Jadi gini. Aduh. Perjanjian lama itu bayangan. Oke, gitu. Tuhan beri 10 hukum, satu bangsa milik dia. Itu Israel diciptakan Tuhan. Nggak main-main. Tapi Bari saya bilang, baca perjanjian lama, riset sampai perjanjian lama ditutup. Seluruh bangsa ini gagal melakukan apa yang Tuhan mau. Kapan-kapan kita bahas tentang covenant, gitu. Nah, ada yang dibilang Noah covenant. Jadi Tuhan buat perjanjian diulang-ulang. Waktu air bah selesai, terus Tuhan buat perjanjian dengan Noah. Ini manusia berdosa, terus Tuhan buat lagi perjanjian dengan Abraham. Maka dia bilang Abrahamic covenant. Ya, apa sih covenant? Covenant itu Tuhan membatasi dirinya, nah, gitu ya. Nah, saya ambil contoh siapa ya? Misalnya waktu Tuhan buat perjanjian sama Lia misalnya gitu. Nah, dia membatasi dirinya, bayangin dari ketuhanannya itu demi perjanjian, demi covenant yang dia buat. Kamu tahu nggak, bersyukur loh punya Tuhan yang begini. Bayangin, dia nggak sok tahu gitu. Nah, itu di Abraham belum berhasil di bangsa Israel perjanjian itu. Makanya itu bayangan. Nah, terus Davidic covenant, perjanjian lagi dengan Daud. Tetap nggak berhasil. Sampai Yesus datang. Baru dibilang new covenant, perjanjian yang baru. Nah, kita semua bisa terima berkat Abraham karena Yesus. Ini saya mesti ngomongnya, saya perlambat supaya saudara bisa cerna, ya gitu. Kenapa lihat? Semua perjanjian yang Tuhan buat dari semua itu apa? Korbannya apa? Darah binatang. Makanya nggak bayangan itu waktunya gitu. Itu kayak sementara. Israel sampai seluruh bangsa nggak pernah bisa berhasil melakukan semuanya itu. 10 hukum, 10-10-nya dilanggar. Mau apa? Nah, jadi kalau ayat tadi bilangan itu dipakai untuk nakut-nakutin, ya saya diem sebentar karena saya takutlah, saya nggak mau gitu. Nah, kita gagal semua, saudara. Semua kita, saya, saudara-saudara ini gagal semua. Nggak bisa, nggak memenuhi syarat. Nggak memenuhi. Kamu mau puasa Daniel kek, mau puasa Esther kek, sampai puasa Nabukadnezar juga terserah lo mau puasa apa, nggak bisa berhasil. Apa yang bikin kamu berhasil? Covenant, Jesus covenant. Jadi Yesus melakukan hukum Taurat, nah, untuk saudara dan saya, supaya kita lewat iman kita dianggap benar. Jadi kamu nggak pernah bisa benar. Lu mau apa? Mau doa aja duduk kepala. Mau apa? Coba pikirin. Kamu nggak pernah bisa benar. Kita udah cacat. Alkitab bilang apa? Kamu dibenarkan oleh kematian Kristus. Ini. Makanya kita memang nggak bisa sombong, nggak boleh, nggak bisa. Kamu nggak bisa kudus, nggak bisa. Mau apa? Mau apa? Kamu
kuduskan. Nah, itu beda. Gitu. Jadi ayat tadi jangan dipakai untuk hukum-hukum orang, jangan. Nih ya, covenant-nya, new covenant begini. Kristus bukan mati buat Ruth. Kristus bukan mati buat kamu, Lia, ya, buat kamu, Foni. Nah, pikir baik-baik. Kristus mati sebagai Lia. Kristus mati sebagai Ruth, sebagai Foni, sebagai kamu, Monik. Coba pikirin. Wow, Kristus mati sebagai Kris manusia main. Wow, bukan untuk kamu, tapi dia mati sebagai kamu. Coba, waktu ngerti ini aja, nggak usah disuruh, gue nyembah deh, gue nyembah, nggak usah pakai suruh-suruh. Keren nggak? Nah, kalau kamu percaya kutub turunan, ya lu dapat kutub turunan. Kenapa? Lu percaya, titik. Padahal Kristus sudah mati buat kamu. Wow, itu ya yang saya bisa jawab. Ya, luar biasa. Terima kasih, Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya. Pak Pendeta, bagaimana caranya meyakinkan seseorang yang sudah putus asa karena beratnya masalah yang dihadapi bahwa dia berharga di mata Tuhan? Keren, Monik. Yang saya bisa bilang, kamu sebenarnya gini, Mon. Dalam banyak hal, kita nggak butuh nasihat, Monik. Katakan kamu dalam keadaan yang tertekan, yang paling berat. Mungkin kamu bikin salah, kamu bikin dosa bahkan. Kamu nggak butuh nasihat. Kenapa? Kamu udah tahu kok. Jadi kamu butuh apa? Kamu butuh keajaiban. Justru kita nasihat kita itu yang kadang-kadang judging, ya, gitu kita intimidasi, kita waduh. Saya mesti bertobat nih, gua pendeta nih, gua mulut gua kalau kayak kita tuduh orang, kita tunjuk jari. Gini, oke. Ya, waktu kamu bikin salah ya, waktu kamu sadar bahwa kamu salah, kesadaran itu menghukum kamu kan? Iya dong. Kamu sadar, aduh, gua salah nih. Aduh, gua udah. Nah, itu sendiri sedang hukum kamu tuh. Nah, terus datanglah pendeta Kris lagi. Gua bawa ayat ini, itu gua bawa pisau, gua tusuk lu tuh. Saya bertobat serius. Tahu enggak apa yang saya dapat di Alkitab? Roh Kudus, Tuhan Yesus, dia akan bongkar kamu punya dosa. Kamu nggak bisa sembunyi. Dia bongkar. Lalu apa? Bukan judging. Pikir baik-baik. Nanti baca Yohanes, baca ini. Apa kerjanya? Menginsafkan dunia akan dosa. Jadi kalau Roh Kudus itu dia bongkar kamu punya dosa, terus tuh gini, dia menginsafkan kamu, itu pertama. Yang kedua, memimpin pada seluruh kebenaran. Keren nggak? Dia nggak judging. Penghakiman udah diambil Yesus 2000 tahun lalu. Jadi tujuan Yesus dan Roh Kudus selalu cuma membuka, memimpin pada kebenaran, menginsafkan, memimpin. Jadi gini, nanti kalau lu di neraka, bukan karena Tuhan benci, tapi lu yang pilih. Nah, nggak ada orang terpaksa masuk surga. Nggak ada. Gitu. Kamu akan menyesal. Gitu. Kita pilih itu. Jadi, nasihat saya tadi, kalau itu sahabatmu, kamu bukan nasihatin. Kamu peluk dia, kamu setia dengan dia, kamu berdoa.
Cuman itu titik. Karena apa? Mujizat yang rubah dia, keajaiban. Gitu. Itu kira-kira. Ya, terima kasih Pak. Karena waktu saya rasa sudah cukup ya Pak ya. Oke. Bapak boleh tutup dalam doa. Boleh banget, boleh banget. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus, hamba berhenti berbicara, tapi Tuhan tidak berhenti berbicara untuk semua saudara-saudaraku ini. Tuhan, jadilah mereka seperti yang sudah Tuhan tetapkan. Mereka wanita-wanita yang akan mengubah kehidupan ini. Aku memanggil utara, selatan, timur, dan barat. Aku memanggil berkat samudera raya, berkat embun pagi, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun bagi mereka semuanya. Mereka lah Lea di akhir zaman ini. Di dalam nama Yesus yang berjanji, pintalah dalam namaku, maka aku akan memberinya. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Pak Kris. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Kris Manusama yang telah memberikan sharing firman Tuhan yang begitu luar biasa. Di awal tahun 2021 ini kita diingatkan untuk selalu bersyukur, karena bersyukur dahsyat ya Pak kuasanya ya Pak. Dan yang saya sangat senang Bapak tadi sebut orang yang memuji dan menyembah ada di hatinya Tuhan. Ya biar ini selalu menjadi ingat buat kita di tahun 2021 ini. Ya, kemudian saya mau mengundang Ibu yang baru pertama kali hadir, ada? Boleh mengangkat tangan? Ada enggak? Yang baru pertama kali hadir, boleh ada angkat Ibu Lena tangannya. Surya barusan, mohon. Ibu Lena Surya. Ibu Lena Surya, selamat datang. Datang Ibu Lena. Yang Terima minggu depan kasih. boleh join lagi ya. Setiap Ya. hari Kamis jam 10. Baik. Ya. Ibadah minggu depan. Ibu Ajati Wigono, Monik. Oh sorry, Ibu siapa? Ibu Ajati Wigono. Ibu Ajati, selamat datang Ibu Ajati. Ya, selamat bergabung. Ya, ada lagi? Halo, saya Margareta. Ibu Margareta. Ya, selamat datang Ibu Margareta. Ya, terima kasih. Halo. Ya, ikut lagi untuk ibadah setiap hari Kamis jam 10 ya. Kemudian untuk minggu depan ibadah akan dilayani oleh Ibu Ibu Ani, sorry. Tayangannya. Ya, Ibu Ani Pangela dengan tema True Beauty. Ya, ayo kita bersama-sama menghadirinya ya jam 10. Kemudian untuk persembahan seperti biasa bisa dilakukan secara online, transfer BCA ataupun dengan GoPay, bisa scan barcode di layar yang tertera. Ya. Setelah ibadah selesai, teman-teman jangan bubar dulu, kita seperti biasa akan foto bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ibu Ana. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku.
Ya Bapak, pada saat ini kami bersah hati berdoa bagi gereja kami NDC. Bapak, kami mau berdoa bagi senior pastor kami, Pastor Joshua Abdi Saputra. Biar Engkau terus memberikan kesehatan bagi Pastor Joshua, Ibu Widya, dan anak-anaknya Tuhan. Engkau juga memberikan kepada Pastor Joshua terus visi dan misimu di dalam pelayanannya Tuhan. Kami rindu NDC selalu jadi alat yang Kau pakai untuk menjangkau banyak-banyak jiwa untuk datang kepadamu Tuhan. Bapak, juga kami berdoa Tuhan supaya NDC semakin hari jadi berkat buat orang-orang dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk pastor-pastor yang ada di NDC. Tuhan memberikan kesatuan hati bagi pastor-pastor kami Tuhan, supaya dapat menjalankan setiap bidang dengan baik, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini untuk NDC Women Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, sekalipun di tengah pandemik, kami mendapatkan begitu banyak wanita-wanita yang selalu rindu untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bapak, kami mau berdoa supaya NDC Women terus Tuhan pelihara, sehingga NDC Women boleh menjadi berkat buat banyak wanita Tuhan, sehingga wanita-wanita-Mu menjadi wanita-wanita yang kuat Tuhan, menjadi penolong bagi orang-orang sekitarnya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan, biar Engkau juga memberkati jemaat NDC Women yang tetap setia Tuhan mengikuti ibadah NDC Women. Engkau memberkati kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Berikan kesehatan, apa yang menjadi kebutuhan mereka Engkau yang cukupkan. Jika mereka di dalam pergumulan, Engkau yang memberikan pintu-pintu yang terbuka bagi mereka Tuhan. Dan terutama kami minta biar Engkau menjadikan wanita-wanita NDC Women menjadi berkat, jadi penolong Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di dalam hati-Mu. Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan hikmat dan roh yang takut akan Tuhan untuk seluruh pemimpin bangsa kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya Tuhan saat ini untuk proses vaksin dari COVID-19 ini Tuhan. Semoga Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar ya Bapak. Terima kasih dan kami percaya bangsa kami akan segera pulih Tuhan dari pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami perkatakan yang baik untuk bangsa kami. Bangsa kami dipulihkan, bangsa kami diberkati, bangsa kami diurapi oleh Tuhan. Karena ada umat-umat-Mu yang berdoa untuk bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan, haleluya. Wanita yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mau menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah siang hari ini. Kiranya berkat-Mu Tuhan turun pada Pak Kris Manusama yang telah menjadi saluran berkat. Urapi pelayanannya Bapak, terutama di Ambon Tuhan. Biar kasih anugerah Tuhan, berkat Tuhan menyertai sehingga Ambon boleh dipenuhi kemuliaan Allah. Tuhan, satu kali lagi kami berdoa Bapak untuk teman-teman kami Bapak saat ini dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka mungkin sedang dalam keadaan yang tidak menentu, dalam keadaan yang stres berat Bapak. Mungkin di antara mereka ada yang terkena dampak daripada COVID ini. Kami percaya Bapak, kami satukan hati Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus berkat yang sama, urapan yang sama mengalir pada mereka, sehingga pengharapan mereka, kuasa Tuhan mengalir atas mereka, sehingga hidup mereka tetap bermanfaat. Mereka ada pengharapan dalam Tuhan, kasih setia Tuhan menghidupi mereka Bapak, sehingga mereka tidak berputus asa. Wanita yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cintanya yang manis daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus, itulah akan menyertai segenap perjalanan kita selama tahun 2021 ini. Biar perjalanan yang penuh keberuntungan, perjalanan yang penuh sukacita, karena Allah berada di pihakmu. Di dalam nama Yesus, biar berkat itu menyertai hari-harimu selama panjang hidupmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan amin. Jangan pulang dulu. Terima kasih Bu Ruth. Terima kasih semua. Ibu-ibu ada pengumuman tambahan untuk tadi ibu-ibu yang baru pertama kali hadir, boleh menghubungi saya di nomor WA 0816 95 74 70. Saya ulang ya, 0816 95 74 70. Terima kasih. Yuk kita foto dulu ya.
Oke. Ada 6 halaman ya. Semua siap ya? Saya mulai halaman 1. Baik. Semua siap? Semua pasang kameranya ya. Dua, halaman 3, 4, 5. Dah, selesai. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Oke, thank you semua. Thank you, Makasih. Mbak. bless. See you next week. Kalau yang mau ngobrol-ngobrol boleh, Iya, mau selamat nyapa-nyapa, hati. mau Happy New Year, silahkan. Kita masih ada waktu 5 menit ya sebelum kita end Zoom-nya. Silahkan kalau yang mau ngobrol-ngobrol. Ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih Bu Nana, Bu Lia, semuanya Ibu Ruth. Terima kasih. Thank you Shalom semuanya. teman-teman semuanya. Happy New Year semuanya. Ruth, Bu Lia. Hai, Bu ya. Hai semuanya. wajah baru nih Cianti nih. Baru ya Cianti. Jadi seger. Wajah baru. Iya, tahun baru ada rambut baru. Harus baru, wajah baru. Iya. Seger Cianti. Seger ya. Tapi kayaknya aneh, saya udah biasa rambut putih digini. Enggak, cakep. Halo Yuni. Jadi muda 20 tahun Cianti. Amin. Hai Yuni. Yuni. Bu Yanti waktu itu juga kena COVID ya, Bu? Iya, betul. Iya. Iya. Masuk rumah sakit? Masuk. Dua minggu. Oh, 2 minggu. Iya. Saya masuk seminggu di Ciputra sana, Citra 5. Oh, di Ciputra ya? Iya. Saya di Royal Taruna. Oh, di Royal Taruna sini. Iya. Saya malah jauh, rumahnya di Duri. Oh, karena ada iya. teman kasih tahu, karena di Kedoya penuh. Banyak rumah sakit penuh. Teman Iya, saya banyak penuh. rantunya juga ke Citra situ. Ciputra ya. Iya. Jadi saya waktu itu seminggu minta keluar karena suami kan juga masuk. Dia di sebelahnya tuh orangnya agak gawat gitu. Jadinya udah nggak kuat deh di rumah sakit, nggak bisa istirahat, dengar tuh adu-adu, teriak-teriak. Jadi minta pulang. Padahal kita dites lagi belum negatif, masih positif tapi isolasi di rumah karena kita udah enak, badannya udah seger gitu. Cuman tesnya aja masih negatif. Tapi kita minta dokter pulang, dokter kasih. Karena di rumah sakit nggak bisa istirahat. Kelewat yang sakit sebelah-sebelahnya gawat banget gitu. Kalau Udah swab lagi, udah negatif. Udah negatif, udah 2. Rekaman tadi saya pamit dulu ya Ibu-ibu ya. Ya, pamit. Terima kasih, sehat semua. Terima kasih Pak Waldus. Thank you Pak Polos. Kenapa Bu? Rekaman khotbah kita mulai upload di YouTube ya. Oke, ya. Tadi saya udah ada rekam. Nanti saya ini dulu. Yang khotbah aja, Kayak belum stop lagi.